Untuk Unilever sendiri memang hari ini kenaikan yaitu disebabkan oleh news yaitu adanya direksi yang memborong saham Unilever. Jadi teman-teman perhatikan untuk teknikalnya dan untuk esok hari. Nah, hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Untuk link ada di deskripsi. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu dari IHSG terlebih dahulu. Untuk kali ini di penutupan di sesi 2 ini IHSG ini bergerak menguat ya dan ditutup ini sebesar 0,59%. Nah, ini asing masih mencatatkan net buy terutama di saham big caps ya pada bursa regional. Ini bergerak mix terutama dari sektor teknologi ini menguat paling signifikan disusul oleh sektor consumer non cyclical. Nah, kita bahas dulu nih dari IHSG terlebih dahulu. Nah, untuk IHSG ini tutupan closingannya ada di 7053 dan kita lihat di sini sebenarnya IHSG ini secara tren ini masih cukup bagus ya dan ini masih bergerak secara tren ini masih naik. Nah, kita coba tarik garis lurus ya dari sini. Untuk IHSG-nya sendiri bagaimana? Ya, untuk IHSG sendiri ini kita lihat dia sedang membentuk rising wedge sebenarnya. Nah, kenapa rising wedge? Nah, kita lihat nih dari tren di sini. Dia naik terus ya dan sangat signifikan sebenarnya naiknya dan ini masih mantul di area tren dan ini masih menuju kenaikannya. Dan lihat apa yang terjadi di sini membentuk rising wedge. Untuk IHSG apakah di sini akan bisa mantul untuk bertahan di area di garis trendline ini atau dia akan patah atau melanjutkan penurunannya ke bawah ke area sini yang ada di support yaitu di BB Bollinger Mid-nya ya di tengah di garis ini yaitu di 6.954 yang di area sini. Nah, kita lihat di sini untuk dari sisi transaksi hari ini memang asing juga masih mencatatkan net buy, sebenarnya ini masih cukup bagus. Nah, secara support untuk IHSG sendiri, kita ambil supportnya itu dari garis trendline yang ada di area sini. Nah, untuk area resistennya itu ada di 7051 ya, sampai di 7071 yang ada di high yang di tanggal sebelumnya, yaitu di tanggal 29. Nah, ini kita lihat nih dari sini masih membentuk adanya rising wedge. Apakah memang esok hari bisa melanjutkan kenaikan atau tidak? Tentunya kita lihat nih respon pasar seperti apa. Namun tetap teman-teman harus waspada ketika IHSG ini ada penurunan ya. Penurunan kemungkinan terjadi karena apa? Karena memang pola candle seperti ini biasanya dia bisa lanjut kenaikan ya. Ini menembus area rising wedge yang ada di atas atau dia bisa patah tren dan menurun ke bawah. Nah, ini untuk pola candle seperti ini ya. Ini jadi teman-teman bisa perhatikan untuk resisten dari IHSG ini ketika dia menembus area 7071 ini masih cukup oke juga dan dia bisa melanjutkan kenaikan. Kalau dia patah tren ke bawah maka akan ada pantulan juga di area sini atau menuju area support yang ada di garis Bollinger Band tengah yang ada di sini. Nah, untuk asing sendiri bagaimana hari ini? Untuk asing kita lihat hari ini mencatatkan transaksi asing itu ada di Telkom, BBRI, BBNI, BBCA, BMRI ya, ini masih saham-saham big caps ya. Terutama dari Telkom ini masih di net buy oleh asing. Nah, teman-teman bisa lihat nih dari data yang ada di sini. Jadi ini asing masih melakukan net buy cukup oke juga nih terhadap saham-saham big caps ya. Saham yang pertama yaitu adalah saham Telkom. Hari ini Telkom naik sebesar 0,4% meskipun hari ini candlenya ini merah tetapi ditutup dengan positif. Tutupan closingannya ada di 4.580, ini menjadi area yang cukup bagus juga ya sebenarnya.
Karena apa? Karena memang Telkom dekat dengan area support yang ada di 4.550. Teman-teman silakan catat untuk area support dari Telkomnya itu ada di 4.550. Untuk resistennya ada di 4.650 sampai di 4.690, yaitu di area Bollinger Band atas yang ada di area sini. Ini sebagai area potensial terdekatnya. Nah, kalau memang teman-teman suka untuk saham Telkom ini untuk investasi jangka panjang, ini boleh diperhitungkan juga untuk Telkomnya, karena memang Telkom ini secara fundamental masih cukup oke. Nah, kita lihat nih, kalau memang esok hari ada pantulan di area 4.550 di area sini, ini akan ada namanya pantulan ya, dan dia bisa melanjutkan kenaikannya yang ada di 4.650. Esok hari dimungkinkan ini bisa menguji area support yang ada di area sini. Kalau memang dia bertahan di area 4550 di area sini, maka bisa berpotensi untuk melanjutkan kenaikan yang ada di 650 yang ada di area sini. Nah, bagi teman-teman yang memang punya modal dari bawah, misalkan dari 4 ribuan, harga 4 ribuan, ini rekomendasi untuk Telkom yaitu hold, karena memang secara tren ini masih cukup bagus, ini masih jangka panjangnya, ini masih melanjutkan kenaikan. Nah, kita tarik garis tren yang ada di sini, dia masih melanjutkan kenaikannya. Nah, untuk secara volume hari ini memang di bawah rata-rata ya, ini dari sisi volumenya. Secara stokastik dan RSI di sini, Telkom di sini yaitu ada tanda atas ke atas ya di area sini. Maka dia kalau memang esok hari akan melanjutkan kenaikannya kembali, ini diperkirakan bisa golden cross. Ini untuk Telkomnya sendiri. Dengan target potensialnya, kalau memang teman-teman memang masih suka untuk saham Telkom, ini untuk di area resisten di 4650-an yang ada di area sini. Nah, bagaimana pergerakan secara asing hari ini? Kita lihat untuk Telkom sendiri hari ini di net buy sebesar 298 miliar. 3 hari berturut-turut ini ada net buy asing ya dari tanggal 28, bahkan sebenarnya dari tanggal sini ya teman-teman, dari tanggal 11 Maret di area sini ini masih ada terus untuk net buy sendiri ya, asing masih net buy meskipun ada buangan atau meskipun ada net sell, tapi tidak terlalu signifikan. Ini ada di tanggal 17, kemudian ada di tanggal 25, ini tidak terlalu signifikan. Jadi kesimpulan untuk Telkom sendiri ini masih cukup diminati oleh asing. Nah, untuk broker summary-nya hari ini ada DX, KZ, RX, BK. Ini masih diakumulasi oleh DX ya. Kemudian ada KZ juga masih mengakumulasi. Nah, silakan diperhatikan untuk saham Telkom di hari berikutnya. Nah, untuk saham berikutnya kita akan membahas dari saham ADMR. Ya, kita lihat untuk ADMR sendiri bagaimana pergerakan secara teknikal. Nah, ADMR sendiri sebenarnya sudah dibahas ya dari beberapa video sebelumnya. Bahkan dari tanggal sini ya, ketika dia masih di area sideways yang ada di area sini, ini ADMR ini potensial sekali. Dan benar saja dia breakout dari area sininya dan dia melanjutkan kenaikannya sampai saat ini ada di 2120. Bagi teman-teman yang memang masih punya untuk saham ADMR ini, boleh hold karena apa? Karena memang dia belum adanya patah tren atau memang belum adanya menunjukkan sisi penurunan ya, meskipun secara stokastik dan RSI-nya di sini dia menuju ke bawah, tetapi ini masih layak ya untuk dicermati juga untuk perdagangan hari berikutnya. Nah, kalau teman-teman memang suka untuk investasi untuk ADMR ini boleh saja ya, namun tidak terlalu banyak di porsinya di ADMR sendiri. Kalau teman-teman mau swing trading ini boleh saja. Nah, secara support untuk ADMR sendiri yaitu ada di 2000, ini sebagai area support, dan untuk area resistennya ada di mana? Untuk area resisten dari ADMR sendiri ini ada di 2200 ya. Ini sebagai area supportnya untuk sebagai area resistennya untuk saham ADMR. Silakan teman-teman dicatat untuk area support ADMR di 2000 ya, dan area resistennya ada di 2200. Secara volume hari ini memang masih di bawah rata-rata, tapi masih cukup layak untuk dicermati esok hari. Meskipun ada ekor di sini, teman-teman wajib waspada ya. Spekulatif
untuk esok hari kalau memang ini ADMR ini menyentuh di area 2000, ini boleh teman-teman cermati ya, mencicil saja strateginya karena memang secara teknikal ini ADMR belum membentuk lower low-nya ya di area sini, meskipun di sini ada lower, kemudian hari berikutnya di sini ditutup dengan hijau, maka di sini belum membentuk lower low. Kalau membentuk lower low, ini pasti akan ada penurunan di area sekitar sini. Kalau memang dia sudah turun ke area bawah, maka teman-teman jangan kejar. Atau bagi teman-teman yang memang sudah punya, ini boleh profit taking kalau memang dia membentuk lower low untuk esok harinya. Nah, ini untuk ADMR boleh dicermati ya untuk perdagangan hari berikutnya. Secara transaksi dari asing bagaimana? Kita lihat hari ini. Untuk ADMR ini adanya net buy ya sebesar 20,8 juta. Ini tidak terlalu tinggi memang, tapi cukup signifikan selama dari tanggal 25 ya, 25 Maret di sini. Ini masih ada akumulasi dari asing sendiri masih mencatatkan net buy. Nah, untuk broker summary-nya hari ini ada CC, AK, CS ya, ini masih mengakumulasi ya di sini meskipun CC di sini ada buangan atau ada sellernya di sini, tetapi masih ada sifat akumulasi ya, terutama dari CC, kemudian juga dari CS ya. Di sini CS ini ada akumulasi dan sellernya di sini tidak ada. Nah, meskipun juga di sini ada AK juga, ada akumulasi, tapi ini untuk sellernya tidak terlalu signifikan juga. Jadi kesimpulannya untuk ADMR ini masih hold bagi yang memang punya ya. Kalau memang untuk swing trading ini boleh saja. Kalau memang untuk trading jangka pendek ya silakan sesuaikan dengan target price-nya. Kalau memang esok hari melanjutkan kenaikan, bisa teman-teman untuk take profit terlebih dahulu. Nah, ini untuk analisa dari saham ADMR. Berikutnya kita akan menganalisa dari saham UNVR. Ya, kita lihat untuk Unilever hari ini naik sebesar 6,9%. Tutupan closingannya ada di 3.720 ya. Ini hari ini naik cukup signifikan ya. Ini dengan volume di atas rata-rata bahkan 2 kali lipat. Secara stochastik di sini memang dia mendekati dengan area jenuh belinya. Jadi Unilever gimana sih sebenarnya ya? Kita lihat di sini secara garis tren di sini Unilever sebenarnya masih dalam fase downtrend dan ini belum mencapai titik keluarnya ya dari area downtrendnya. Ini kalau memang esok hari ada kenaikan sekali lagi ya, ini masih bisa diperhatikan. Namun tetap waspada karena memang untuk Unilever sendiri memang hari ini kenaikan yaitu disebabkan oleh news yaitu adanya direksi yang memborong saham Unilever. Jadi teman-teman perhatikan untuk teknikalnya dan untuk esok hari. Nah, secara tren memang dia baru saja bangkit sebenarnya, namun belum terlalu kuat. Karena apa? Karena memang di sini adanya area MA60 yang ada di area sini ini menunjukkan dia belum kuat untuk melanjutkan kenaikan. Kalau esok hari melanjutkan kenaikan disertai dengan volume transaksi yang cukup tinggi, ini boleh diperhatikan ya. Karena apa? Karena memang hari ini sebenarnya Unilever juga ada buangan. Nah, kita nanti akan bahas nih secara volume ya, siapa-siapa saja yang memang keluar. Nah, untuk support dari Unilever sendiri ada di mana? Untuk support dari Unilever kita ambil dari Bollinger Band bawahnya atau bottomnya, yaitu ada di 3.240 yang ada di area sini. Ini sebagai area Bollinger Band atasnya, ini sebagai area support. Nah, secara teknikal ini masih keluar ya dari area Bollinger Band atas, maka ini rawan koreksian, hati-hati teman-teman ya. Kalau esok hari bisa menembus area garis MA60, ini teman-teman boleh sifatnya hanya untuk trading jangka pendek ya. Kalaupun memang teman-teman sifatnya untuk investasi jangka panjang, ini Unilever gimana? Kalau memang sifatnya untuk investasi jangka panjang ya, ini boleh teman-teman mencicil belinya ya, dengan harapan kalau memang teman-teman investasi jangka panjang itu di atas 1 tahun, bahkan di atas 2 tahun sampai 3 tahun ya untuk investasi jangka panjang, karena memang secara garis tren ini masih turun ke bawah secara teknikal, namun secara fundamental ini
sudah cukup murah ya bagi Unilever sendiri karena memang sudah cukup dalam turunnya. Nah, ini untuk Unilever sendiri. Selama dia masih di bawah area garis MA60 ini teman-teman jangan kejar dan jangan langsung membeli secara all in ya. Ini hanya sifatnya takutnya kenaikan sementara atau hanya technical rebound saja. Nah, memang volume ini menaik tinggi, namun secara stokastik dan RSI di sini menunjukkan tanda-tanda mendekati area jenuh belinya. Jadi harap waspada. Nah, bagaimana nih untuk asing sendiri hari ini? Kita lihat ya, untuk asing sendiri hari ini ada buangan teman-teman, yaitu ada net sell sebesar 19,3 ya. Ini tidak terlalu tinggi memang, namun 2 hari ini di net sell asing ya. Ini ada distribusi dari asing sendiri. Jadi tetap teman-teman waspada ya. Secara broker summary-nya di sini ada AK, YP, ZP ya. Di sini adanya buyer, namun adanya distribusi dari KZ. Nah, ini harap waspada juga teman-temannya. Meskipun hari ini candlenya naik, namun ada buangan dari asing. Jadi teman-teman harap waspada karena memang asing hanya memanfaatkan technical rebound saja untuk trading buy saja atau short term saja. Jadi bagi teman-teman yang memang punya modal dari bawah di area sini, kalau memang mau taking profit ya boleh-boleh saja karena memang esok hari ini akan menguji area resisten yang ada di garis MA60, yaitu ada di 3740-nya. Kalau memang dia tembus ya, tembus misalkan ke area sini, di area sini, maka ini akan berpotensi bisa melanjutkan kenaikan. Namun tetap lagi-lagi waspada adanya profit taking karena memang sudah dekat dengan area jenuh belinya. Jadi untuk Unilever sifatnya jangan dikejar kalau memang teman-teman belum punya ya. Tapi kalau memang teman-teman sudah punya di harga bawah di sini, teman-teman boleh hold dan rekomendasi esok hari adalah untuk sell on strength ya di area dekat dengan garis MA60-nya untuk Unilever sendiri. Nah, kita akan bahas saham lainnya yaitu ada saham Buka. Ya, ini dia Bukalapak, ini sudah dibahas di hari kemarin ya, di video sebelumnya. Untuk Bukalapak sendiri hari ini naik sebesar 9,2% ya. Tutupan closingannya ada di 378 dan ini benar saja teman-teman bisa perhatikan ya. Kemarin ini saya bahas juga dan ini tutupan closingannya ada di area resisten atau mencapai area resisten di 376. Ini teman-teman bisa lihat, ini adalah garis resisten dan ini ditembus hari ini, namun tidak terlalu tinggi ya ditembusnya, ini dekat dengan area resisten di 376. Nah, ini closingannya di 378, ini masih cukup bagus. Nah, secara volume ini transaksinya hari ini cukup tinggi ya selama 3 hari, namun waspada adanya profit taking teman-teman ya, karena memang sekali lagi Bukalapak ini masih banyak yang nyangkut. Nah, takutnya esok hari ada profit taking, jadi teman-teman manfaatkan saja. Kalau memang teman-teman punya modal dari bawah di area sini, ini boleh profit taking terlebih dahulu, tidak masalah. Nah, untuk secara support ada di mana? Dari sini kita lihat ada support barunya yaitu ada di 372. Ini sebagai area support baru untuk saham Bukalapak. Nah, 372 ini diambil dari mana? Yaitu diambil dari garis MA60 yang ada di area sini. 372 sampai di 376 ini adalah area support barunya untuk Bukalapak sendiri. Dan untuk target potensial berikutnya ada di 394 sampai di 412. Ini sebagai area target price berikutnya. Kalau memang esok ada tarikan kembali, ini manfaatkan saja untuk profit taking terlebih dahulu, boleh-boleh saja ya. Karena takutnya memang esok hari adanya profit taking ya, karena di sini sudah mendekati dengan area jenuh belinya. Kita lihat untuk transaksi asing hari ini bagaimana. Untuk saham Buka hari ini transaksi asing yaitu net sell sebesar 119 miliar. Ini sangat tinggi teman-teman, jadi harap waspada ya. Meskipun hari ini ditutup dengan candle hijau atau adanya kenaikan, ini saham Buka ini masih didistribusi oleh asing. Dari tanggal 25 Maret ini adanya distribusi dari asing ini cukup tinggi. Nah, kita lihat untuk broker summary-nya hari ini ada CCMGYP,
kemudian AK juga, dan di sini adanya distribusi dari AK sendiri ya. Ini dilihat dari sellernya yang ada di sini. Namun di sini adanya pembelian dari CC sebenarnya, namun juga adanya seller dari CC. Jadi kesimpulan dari saham buka di sini, teman-teman harap waspada dan manage ekspektasi. Kalau esok hari memang adanya melanjutkan kenaikan dan menyentuh area 394, ini teman-teman boleh rekomendasi untuk sell on strength-nya untuk saham Bukalapak sendiri. Meskipun hari ini transaksi volumenya cukup tinggi ya. Ini untuk tekanan jualnya ini esok hari pasti ada ya sebenarnya untuk saham buka. Nah, ini untuk saham buka. Nah, berikutnya kita akan membahas dari saham BBYB. Ya, BBYB hari ini kita lihat untuk perdagangan hari ini naik sebesar 3,2%. Tutupan closingannya ada di 2260 ya. Ini dekat dengan area support yang ada di 2200 dan hari ini mantul ya di area 2200-nya. Teman-teman bisa lihat di area sini. Ini adalah garis support dan ini benar saja. Nah, esok hari bisa diperhatikan ini wait and see untuk BBYB sendiri. Kalau esok hari adanya kenaikan kembali dengan transaksi volume yang cukup tinggi, ini rekomendasi buy untuk BBYB sendiri dengan area target potensial berikutnya ada di 2380. Ini sebagai area target potensial dari BBYB sendiri. Dengan catatan dia harus melewati di 2290 ini sebagai area resisten terdekatnya. Supportnya ada di 2200 ini sebagai area support untuk BBYB sendiri. Volume transaksi hari ini masih di bawah rata-rata, namun yang menarik di sini adalah stokastik dan RSI di sini menandakan adanya golden cross. Jadi boleh diperhatikan nih untuk saham BBYB esok hari dengan targetnya di area sini. Silakan dicatat teman-teman untuk area support dan area resistennya. Kalau memang teman-teman esok hari ingin entry, boleh diusahakan dekat-dekat dengan area 2290 atau memang di atas 2290 ya. Kalau memang esok hari bisa langsung melanjutkan kenaikan, ini masih cukup potensial juga nih untuk saham BBYB. Kita tahu bersama bahwa beberapa hari ini saham teknologi ini mulai aktif kembali. Nah, ini untuk saham BBYB. Untuk saham berikutnya yaitu ada saham MPPA ya. MPPA hari ini bergerak terkoreksi ya sebesar 0,5%. Ini untuk MPPA-nya sendiri. Tutupan closingannya ada di 430. Nah, bagaimana nih untuk pergerakan selanjutnya? MPPA ini menguji area resisten yang ada di 442. Ini sebagai area resisten untuk MPPA-nya. Hari ini memang akan mencoba ditembus ya. Selama esok hari masih bisa melanjutkan kenaikan sebenarnya ya. Ada di area 442 ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ke atas. Namun teman-teman boleh perhatikan nih, kalau memang esok hari adanya penurunan, ini hati-hati atau rawan profit taking ya. Karena memang sebenarnya untuk MPPA ini adanya ekor di sini, ini untuk candle terakhir. Secara transaksi dari volume di sini di bawah rata-rata, namun stokastik dan RSI ini sebenarnya masih cenderung ke arah atas, ini masih bisa melanjutkan kenaikan. Namun sekali lagi ini harap waspada ya, karena memang adanya ekor atau adanya candle terakhir yang ada di sini, ini menunjukkan adanya profit taking, yaitu di area 442 ini sebagai area resisten pendeknya. MPPA kalau memang esok hari adanya pelemahan kembali, teman-teman bisa menunggu dekat dengan area support yang ada di 390 yang ada di area sini. Ini bisa jadikan support untuk buy on weakness atau buy on support di area 390 ini. Nah, dengan catatan kalau memang dia masih bertahan, kemudian dia akan adanya rebound kembali dan bisa melanjutkan kenaikan ada di resisten 442 menguji kembali. Kemudian kalau memang tembus bisa menguji area resisten berikutnya yang ada di 484. Nah, kalau saat ini gimana nih? Kalau saat ini bagi teman-teman yang memang belum punya, ini boleh cenderung wait and see terlebih dahulu. Kalau esok hari adanya gas atau pantulan yang memang masih naik ke 442 ini, teman-teman boleh spekulatif buy. Namun kalau esok hari adanya pelemahan kemudian menuju area 390, ini teman-teman boleh ambil di dekat dengan area support yang ada di sini. Nah, ini untuk MPPA-nya sendiri. Silakan dicatat dan disclaimer on untuk MPPA-nya. Nah, untuk saham berikutnya kita akan membahas dari saham ACES. Ya, Aceh sendiri gimana hari ini?
Ya, hari ini bergerak mix sebenarnya untuk akses sendiri dan mencapai high-nya itu ada di 1060 ini sebagai area high-nya. Sebenarnya dia kalau memang bertahan dan bisa melanjutkan kenaikan yang ada di area 1035 ke atas ini cukup potensial juga karena memang didukung dengan volume transaksi yang di atas rata-rata atau cukup signifikan. Namun ini tidak bertahan dan dia dekat dengan area Bollinger Band tengahnya, ditutup di bawahnya. Jadi kalau esok hari gimana nih? Kalau esok hari dia melanjutkan kenaikan menembus area Bollinger Band tengahnya, ini potensial untuk melanjutkan kenaikan dengan area target potensialnya ada di 1125. Ini sebagai area target potensial untuk akses sendiri. Jadi bagi teman-teman yang memang belum punya, ini boleh wait and see dan ini bisa di watchlist untuk esok hari. Kalau esok hari adanya melanjutkan kenaikan atau memang candle hijau disertai dengan volume transaksi yang cukup tinggi juga, ini teman-teman boleh spekulatif buy ya untuk aksesnya sendiri. Nah, untuk area supportnya ada di mana? Untuk area supportnya itu ada di 970 di area sini. Ini bisa diperhatikan di area support di sini. Kalau esok hari adanya pelemahan, maka akan menguji area support yang ada di 970 di sini. Kalau memang esok hari ada pelemahan sekali lagi. Karena apa? Karena memang secara stokastik dan RSI-nya di sini sudah adanya dekat dengan area jenuh belinya atau memang sudah mendekati area jenuh beli. Jadi tetap waspada teman-teman untuk akses sendiri. Nah, kalau memang esok hari strateginya teman-teman menunggu terlebih dahulu, disertai dengan volume transaksi yang cukup bagus juga, ada candle hijau juga, maka teman-teman boleh spekulatif buy ya untuk akses. Tapi dengan catatan, ini rawan profit taking untuk akses sendiri. Jadi disclaimer on sekali lagi teman-teman untuk aksesnya.